Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Abi Zamanin Al-Maliki yang wafat tahun 399 Hijriah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan muqaddimah dari Al-Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullah ta'ala. Kita ulangi dari wa ba'du fa inna ba'da ahli raghbati fi ittiba'i sunnati wal jama'ati sa'alani an aktubalahu ahadits yushrifu ala mazahibil a'immah fi ittiba'i sunnah wal jama'ati alladhi yuqtada bihim wa yuntaha ila ra'yihim. Sesungguhnya sebagian orang yang antusias dalam mengikuti sunnah dan jamaah alias sebagian ahlus sunnah wal jamaah sa'alani memohon kepadaku untuk aku menulis baginya hadis-hadis yang dengannya dia mengetahui, memahami ajaran para imam-imam ahli sunnah wal jamaah yang merupakan suri toladan bagi umat. Wa makanu yataqidunahu, dan apa akidah mereka, wa yaquluna bihi, dan yang mereka ucapkan, fil imani bil qadar, tentang iman kepada takdir, wa adzabil qabr, tentang azab kubur, wal haud, tentang telaga, wal mizan, timbangan pada hari kiamat, was sirat, jembatan di hari kiamat, wal khalqil jannah wan nar, tentang penciptaan surga dan neraka, wa ta'ah, tentang ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, wa syafa'at, tentang syafaat pada hari kiamat, wa nadhar ilallah azza wa jalla yaumal qiyamah, tentang melihat Allah pada hari kiamat. Fal yujaba bima sa'ala,
an ta'lifi hadal kitab. Ini adalah motivasi penulis menulis kitab ini. Seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya kitab ini muncul dari permintaan permohonan sebagian orang kepada Al-Imam Ibnu Abi Zamanin. Dan ini salah satu kebiasaan ulama salaf. Mereka banyak menulis kitab karena adanya permintaan permohonan, karena adanya kebutuhan. Kalau kita mau sebut di antaranya kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang pernah kita khatamkan di masjid ini juga, dan masih kita mulai kajiannya sekarang juga di Jakarta. Ya, sudah berulang-ulang kita kaji kitab itu, Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Imam As-Sabuni yang wafat tahun 449 Hijriah rahimahullah ta'ala. Demikian pula kitab Syarh Sunnah oleh Imam Al-Muzani yang juga pernah kita ajarkan, bahkan juga di TV Roja sudah kita khatamkan dengan syarah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Itu juga karena adanya pertanyaan, permintaan kepada Imam Al-Muzani. Demikian pula kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin oleh Imam Ar-Raziyain yang insya Allah kita akan mengkaji lagi di Jakarta hari Sabtu besok ini. Kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin itu juga muncul dari pertanyaan, meskipun dari anak kepada bapak. Imam Abdurrahman bin Abi Hatim bertanya kepada ayahnya Imam Abu Hatim Ar-Razi tentang akidah ulama salaf. Dan masih banyak yang lain. Dan ini kata sebagian masyayikh, sekali lagi adalah kebiasaan ulama salaf. Ini beda dengan sebagian orang sekarang yang kalau nggak posting gatal tangannya. Pokoknya apa saja di posting, nggak tahu hak ataupun batil, yang penting kejar setoran. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi kalau ulama salaf terdahulu mereka banyak menulis karena adanya permintaan dan tentunya di atas al-ilmu wa ad-dalil. Kemudian kata beliau falyujab, maka permintaan tersebut dikabulkan, dituruti, makanya muncul kitab ini. Dan ini sudah kita sampaikan, salah satu pentingnya semangat dalam kebaikan, meskipun bukan dia yang berbuat kebaikan tersebut, namun kalau dia sebagai sebab kebaikan itu, Rasul mengatakan adal alal khair kafaili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu sama dengan yang melakukan kebaikan tersebut. Orang ini yang bertanya, yang minta kepada Imam Ibnu Abi Zamanin, beliau tidak dikenal. Sampai detik ini nggak tahu kita siapa yang sa'alani tadi. Kata Imam Ibnu Abi Zamanin. Namun sekali lagi, manfaat pertanyaan permintaan itu kita rasakan meskipun sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan ini insya Allah pahalanya akan mengalir terus kepada as-sa'il yang meminta kepada Imam Ibnu Abi Zamanin. Ini pentingnya niat yang baik dan pentingnya semangat dalam kebaikan, meskipun hanya sekedar mengarahkan, menunjukkan saja arahnya tersebut. Sekali lagi rahimahullahu ta'ala atas orang yang bertanya ini dan juga kepada al-muallif. Kemudian kata Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, wazadani raghbatan fi ma ra'aitu min hirsihi ala ta'allumi ma yalzamu ta'allumuhu. Dan yang semakin menambahkan aku untuk menulis kitab ini, apa yang aku lihat dari orang tersebut, dari antusiasnya. Bukan sekedar tanya iseng begitu saja, tapi kelihatan semangatnya dalam
menuntut ilmu agama, dalam memahami al-haq, mencari kebenaran, maka itu semakin menambah antusias beliau. Ini juga sama, kalau kita lihat yang duduk antusias, nggak ngantuk-ngantukan, kita juga apa? Taib, jangan nularkan apa? Taib, intinya ini yang beliau katakan, yang menambahkan aku lebih semangat dalam menulis kitab ini, ya, aku lihat antusias dari sang pemohon tadi dalam mempelajari yang wajib untuk dia pelajari, ya, dalam masalah yang sangat mulia ini, ilmu tentang akidah. Kemudian kata beliau, wala udhra li jahilin fi tarki su'ali wal bahthi an usulil iman wa din wa syara'i'il muslimin. Tidak ada uzur bagi orang yang jahil dalam meninggalkan pertanyaan dan memahami, mempelajari prinsip-prinsip keimanan atau masalah akidah. Karena ini ilmu yang paling wajib dipelajari. Kalau dia tidak paham akidah, harus belajar. Tidak ada uzur. Ya, tidak ada alasan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Kalau nggak belajar, dosa. Ya, terutama yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan atasnya. Orang itu wajib sholat 5 waktu. Tapi dia juga wajib belajar bagaimana sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau nggak belajar tentang sholat, dosa dia. Karena Rasul mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kalau sholat yang merupakan rukun Islam yang kedua, wajib dipelajari. Tata caranya sesuai dengan yang Rasul ajarkan, apalagi yang berkaitan dengan rukun Islam yang pertama, kalimat syahadat la ilaha illallah, berkaitan dengan rukun iman yang pertama, al-imanu billah, dan juga berkaitan dengan rukun-rukun iman yang 6, maka lebih wajib lagi dipelajari. Tidak ada uzur, ya, kata beliau, tidak ada uzur bagi orang yang jahil dalam meninggalkan pertanyaan dan mempelajari prinsip-prinsip keimanan ataupun prinsip-prinsip agama alias akidah. Kemudian kata beliau, waqad alzamahullah azza wa jalla dzalika biqaulihi. Allah melazimkan, mengharuskan orang yang jahil bertanya kepada ahlinya lewat firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikri, para ulama, orang yang berilmu. Tentunya berilmu di sini sebagaimana kata Rasul, al ulama warasatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi yang layak dijadikan rujukan. Ditanya tentang masalah ilmu agama, apalagi masalah akidah, yang mewarisi akidahnya Rasul, mewarisi sunnahnya Rasul. Bukan asal belajar, bukan asal bertanya, namun sebagaimana kata Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khudha dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka perhatikanlah dari siapa engkau menimba ilmu agama tersebut. Harus selektif, tidak menimba ilmu agama kecuali dari yang di atas akidah salaf dan dia berkompeten dalam ilmu agama. Paham ya ilmu agama, tahu backgroundnya, memang dia belajar ilmu agama betul-betul di atas al-ilmu, bukan di atas al-jahal. Tidak dilihat gelar akademiknya dulu, ya, dilihat dari mana dia belajar ilmu agama tersebut, bagaimana akidahnya. Itu syarat utama dalam kita menyeleksi ustadz atau guru agama. Perhatikan dulu bagaimana akidahnya. Ya, apakah cocok sesuai dengan akidah salaf ataukah tidak? Apakah ada penyimpangan dalam akidahnya ataukah tidak?
Dan yang kedua, betul-betul di atas ilmu agama atau tidak. Mungkin akidahnya sesuai akidah salaf. Cuma dia jahil terhadap ilmu agama. Buktinya apa? Nggak bisa bahasa Arab. Nggak bisa baca kitab para ulama yang dengan bahasa Arab. Artinya tidak paham. Ilmu alat saja tidak paham. Al-Quran dan hadis, kitab para ulama dengan bahasa Arab yang diterjemahkan mungkin sebagian itu pun kalau benar penerjemahnya, maka sekali lagi tidak cukup. Satu syarat tadi, akidahnya harus sahihah sesuai akidah salaf dan betul-betul punya background, dasar, latar belakang ilmu agama yang kuat. Naam. Maka ini fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Belajarlah, bertanyalah kepada ahlu dzikri jika kalian tidak mengetahui. Dan kata para ulama, ayat ini juga fahmul mukhalafah, bertanyalah kepada ahlinya. Maka di dalam ayat ini makna yang tersirat istilahnya ada larangan belajar dari ahlul jahl. Perintah Allah bertanya kepada ahli zikri, yaitu para ulama, orang yang berkompeten dalam ilmu agama. Maka makna yang tersirat, haram, dilarang belajar kepada orang yang jahil. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Dan tadi para ulama yang warasatul anbiya, para dai atau ustadz yang betul-betul di atas akidah salaf ashabi al-hadis. Nah, kemudian wa kadzalika la udra li alimin fi kitmani ma yus'al anhu mimma fihi kitabun natikun au sunnatun qa'imah amman yajhaluhu. Kata beliau, demikian pula tidak ada uzur bagi orang alim dalam menyembunyikan jawaban atau ilmu yang dia ditanya tentangnya. Tugas orang jahil bertanya kepada orang alim, yaitu yang tadi warasatul anbiya, yang di atas akidah shahihah. Tugas orang alim menyampaikan al-haq, menyampaikan al-ilmu, tidak boleh menyembunyikan al-ilmu. Susah-susah belajar akidah mulai S1 sampai S3, pulang-pulang dakwanya cuma sakinah mawaddah wa naudzubillahi min dzalik. Mana itu amanah dalam belajar ilmu agama, terutama tentang dakwah Nabi Muhammad SAW yang memprioritaskan dakwah kepada akidah, kepada at-tauhid, tahu akidah salaf. Cuma ketika ditanya menyembunyikan apa yang dia pahami karena takut tidak diikuti oleh para pengikutnya yang menyimpang dari akidah as-salaf. Ini sekali lagi khianat terhadap ilmu yang dipelajarinya. Kata beliau, tidak ada udzur bagi orang alim dalam menyembunyikan jawaban ilmu yang dia ditanya tentangnya mimma fi kitabun natikun, yang memang itu ada dalilnya dari Al-Quran atau dari sunnah Rasulullah SAW. Dan ini juga kewajiban alim, yaitu apa? Tidak berkata, tidak berceramah, tidak berfatwa kecuali didasari oleh kitabun natikun, Al-Quran dan sunnah qaimah. Demikian pula dalam memposting, tidak asbun, tidak asal-asalan memposting, namun betul-betul yang disebarkan, diposting sesuai dengan qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Lil mitsaq alladzi akhadahu Allah taala alal ulama. Ini semuanya karena Allah telah mengambil perjanjian dari para ulama fi qaulihi, lewat firman-Nya, la tubayyinunnahu linnas wa la taktumuna.
agar kalian menjelaskannya kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Dan Allah bahkan mengancam dengan ancaman yang berat bagi yang menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan al-ilmu. Dalam surat Al-Baqarah, nanti dilihat ayat berapa itu. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan dan petunjuk setelah kami menurunkan di dalam kitab, maka mereka dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat dan semua manusia. Ayat berapa? 159 dari surat Al-Baqarah. Ini ancaman yang tahu kebenaran namun menyembunyikan kebenaran tersebut. Sebagaimana kelakuan orang-orang tadi ataupun dari ahlul bidah yang mereka belajar di negeri tauhid, diajari tauhid sampai mungkin lulus S3, paham betul akidah salaf. Namun ketika pulang karena takut dilengsarkan oleh para pengikutnya, memutarbalikkan fakta, menyembunyikan kebenaran. Maka ini ancaman dari Allah, ulaika yal'anuhumullah, mereka dilaknat oleh Allah. Sekali lagi, kewajiban orang alim yang tahu kebenaran untuk menyampaikan kebenaran meskipun pahit rasanya. Qulil haqqa walau murran. Wala taufiqa illa billah. Tidak ada taufik kecuali dari Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Ini muqaddimah dari al-muallif al-imam Ibn Abi Zamanin al-Maliki, bermadzhab Maliki dalam fiqhnya rahimallahu taala. Langsung saja kita lanjutkan bab yang pertama. Babun fil haddi ala luzumi sunnah wa tibail a'immah. Bab tentang anjuran atau perintah untuk berpegang teguh dengan as-sunnah dan mengikuti para imam-imam ahli sunnah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke ucapan Imam Ibn Abi Zamanin, perlu kita sampaikan tentang makna as-sunnah. Karena di sini disebutkan bab fil haddi ala luzumi sunnah, dan kitab ini judulnya apa? Usulu as-sunnah. Kata para ulama, kata as-sunnah, as-sunnah secara bahasa Arab artinya at-tariqah, jalan. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik, yaitu jalan yang baik, sunnah hasanah. Sunnah artinya jalan secara bahasa. Adapun secara istilah para ulama, maka ini tergantung redaksinya, tergantung bidang keilmuan yang dibahas. Yang pertama, as-sunnah bermakna al-aqidah. As-sunnah bermakna apa? Al-aqidah. Sebagaimana kalau antum baca, itu ada di muqaddimah pentahqiq halaman 7, halaman 7 fi ta'rifi sunnah fi syara'. Antum ambil ucapan Imam Ibn Rajab yang terakhir itu. Qala rahimahullah wa katsirun minal ulama ilmu ta'akhirin yakhussu isma sunnah bima yata'allaq bil i'tiqadat. Ketemu? Paragraf sebelum terakhir. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, kebanyakan dari ulama-ulama yang mutaakhirin, yang terakhir, yaitu yang dimaksud setelah zaman para sahabat,
mereka mengkhususkan kata as-sunnah dengan hal yang berkaitan dengan i'tiqadat, akidah. Kenapa? Li'annaha asluddin. Karena akidah adalah pondasi agama. Wal mukhalif fiha ala khatarin azim. Dan yang menyimpang dari akidah salaf itu di dalam bahaya laten, bahaya yang besar. Yang menyimpang dari akidah salaf, kalau menyimpang dalam bab akidah, yang dimaksud prinsip akidah, maka orang itu ada di antara dua kemungkinan. Kalau enggak kafir, ya mubtadi. Ini secara global. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, sekali lagi, kebanyakan para ulama-ulama setelah zaman para sahabat tabi'in, mereka mengkhususkan kata as-sunnah untuk hal yang berkaitan dengan akidah. Kenapa? Karena itu pondasi agama dan karena yang menyimpang dari akidah yang sahihah dalam bahaya laten. Kalau enggak kafir yang apa? Mubtadi. Makanya ulama-ulama Ahlus Sunnah ketika menulis kitab akidah dinamakan kitab As-Sunnah Syarhus Sunnah. Coba sekedar tombong ngantuk. Satu orang saja menjawab, sebutkan 10 nama kitab akidah yang dahulu dengan nama sunnah dan yang ada tambah-tambahnya Syarhus Sunnah dengan penulisnya. 10 saja. Jangan keroyokan. Nah. Hah? Iya, sebutkan yang sunnah dulu, kata-kata as-sunnah dulu. As-sunnah karangan putranya Imam Ahmad, Abdullah bin Imam Ahmad. Yang kedua, As-Sunnil Khalal, muridnya Imam Ahmad. Yang ketiga, As-Sunnah lil Al-Hujjah fi wal Mahajjah. Hah? Ya, ganti. As-Sunnah lil Imam Ibn Abi Asim. Yang keempat, As-Sunnah lil Marwazi. Yang kelima, Syarhus Sunnah lil Barbahari. Yang keenam, Syarhus Sunnah lil Muzani. Yang ketujuh, Syarhus Sunnah lil Baghawi. Kedelapan, Ushulus Sunnah Imam Ahmad. Ushulus Sunnah Imam Mahdi. Yang ada kata-kata sunnah, Ahlus Sunnah itu. Baik. Yang kita pelajari sekarang, Ushulus Sunnah lil Imam Ibn Abi Zamanin. Ditambah yang sebelum ini apa? Hah? Kitab Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah, nama lainnya juga apa? As-Sunnah lil Harab al-Kirmani al-Mukhtar fi usuli as-Sunnah. Ini yang menunjukkan kata as-Sunnah dalam bab ini maknanya al-aqidah, usulus sunnah maknanya prinsip-prinsip akidah. Paham dong? Ya, ini makna yang pertama dari as-sunnah. Yang kedua, as-sunnah maknanya al-hadis. Sinonim al-hadis, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian 2 hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku alias hadis. Nah, makna as-sunnah yang ketiga al-mustahab, sebagaimana ulama fiqih. Salat tahiyatul masjid mustahab. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Yang keempat, as-sunnah maknanya metode hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini lebih umum lagi, metode hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
makana alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dimaksud dengan kata-kata ala luzumi sunnah. Bab anjuran dalam berpegang teguh dengan sunnah. Ini sunnah makna yang apa? Keempat. Kalau usul sunnah makna yang berapa tadi as-sunnah? Paham dong? Maka sesuaikan dengan redaksinya. Paham dong? Paham dong lah? Wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan as-sunnah. As-sunnah maknanya apa? Al-hadis. Bersiwak itu hukumnya sunnah. Mustahab. Wajib mentaati pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, itu adalah sunnah. Akidah ahlu sunnah. Paham dong? Maka sesuaikan dengan redaksinya. Jangan sebagaimana ahli bidah atau orang yang jahil murakkab, masa ada sunnah yang wajib. Kita katakan kalau GBLK jangan apa? Ditampakkan sunnah sesuai dengan tadi. Bidang keilmuannya itu bermakna yang berbeda-beda. Paham dong? Salat 5 waktu itu sunnah Rasul. Maksudnya sunnah Rasul di situ apa? Jalan hidup Rasul SAW yang berkaitan dengan apa? Yang wajib. Nanti akan ada ucapan ulama salaf tentang hal ini. Paham dong? Jadi sekali lagi sesuaikan redaksi kata-kata as-sunnah disebutkan. Jadi dalam judul kitab usul sunnah maksudnya usulul akidah. Tapi dalam bab ini, bab fihat ala luzumi sunnah, sunnah bermakna apa? Makana alaihi ar-rasul SAW. Bab tentang anjuran perintah berpegang teguh dengan sunnah Rasul, jalan hidupnya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah dan seterusnya. Demikian pula mengikuti para imam al-sunnah dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dari salafus saleh. Kemudian kata Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullah ta'ala, I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Dan ini mengikuti firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Anna sunnah dalilul Quran. Ketahuilah bahwasanya as-sunnah yaitu apa di sini? Ini beda lagi, ya. As-sunnah maknanya al-hadis. As-sunnah, hadis Rasul adalah petunjuk Al-Quran. Jadi semuanya sesuaikan dengan apa? Redaksinya. Kata Imam Ibnu Abi Zaman, katalah semoga Allah merahmatimu, bahwasanya as-sunnah yaitu al-hadis adalah petunjuk bagi Al-Quran, penafsir bagi Al-Quran. Ini juga yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab tadi Usul Sunnah. Kata beliau, as-sunnatu tufassirul Quran wahiyya dalailul Quran. As-sunnah adalah pentafsir Al-Quran dan merupakan petunjuk bagi Al-Quran. Kalau mau diperinci, ada yang mau memperinci? Apa tugas al-hadis terhadap Al-Quran? Sekedar murojaah. Ada 4 tugas fungsi al-hadis, as-sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama apa? Menafsirkan. Yang kedua, menjelaskan. Yang ketiga, menerangkan. Baik, yang pertama menguatkan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan tentang rukun iman yang
Ya 6 misalnya. Amana rasulu bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun amana billahi wa malaikatihi dan seterusnya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kutubi wal nabiyyin. Ya, Rasul menjelaskan lagi dalam hadis Jibril. Ini namanya hadis menguatkan yang sudah ada dalam apa? Al-Qur'an. Yang kedua, fungsi al-hadis terhadap Al-Qur'an menjelaskan apa yang belum jelas di dalam Al-Quran. Dan ini ada 4 poinnya. 2A, 2B, 2C, 2D. Yang pertama, tafsirul mujmal, memperinci yang masih global. Dalam Al-Quran dikatakan, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Ada enggak dalam Al-Quran salat duhur 4 rakaat? Nah, tidak ada. Tafsirnya dalam al-hadis. Ini fungsi yang kedua A, memperinci yang masih global. Tugas hadis yang 2B, takhsisul am, mengkhususkan yang masih umum. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kedzaliman. Rasul menjelaskan arti dzalib di situ seperti yang diucapkan oleh Luqman kepada putranya, inna syirka la dzulmun adzim. Hadis menjelaskan, mengkhususkan kata-kata dzalib yang masih umum dalam ayat tersebut. 2C, taqyidul mutlak, mengikat yang masih mutlak. Mengikat yang masih mutlak. Contohnya, kata para ulama, ayat tentang potong tangan bagi pencuri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka. Secara mutlak, tangan itu dari apa? Bahu sampai ke ujung jari. Tapi dalam hadis yang dipotong hanya apa? Dari pergelangan saja. Ini fungsi hadis, mengikat yang masih mutlak, taqyidul mutlak. Kemudian yang ke-2D, taudihul muskil, menerangkan yang masih samar-samar dalam Al-Quran. Contoh kata para ulama, ayat tentang makan sahur, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Sebagian sahabat ada yang belum paham tentang makna khaytul abyad minal khaytil aswad. Maka Rasul datang menjelaskan makna ayat tersebut, makan dan minumlah, yaitu makan dan minumlah waktu sahur, ketika makan sahur sampai datangnya waktu fajar shadiq, yaitu waktu azan subuh, waktu sholat subuh, atau azan subuh tadi. Ini sekali lagi hadis yuwaddih al-mushkil minal ayah. Hadis menjelaskan yang masih samar-samar dalam ayat. Kemudian fungsi yang ketiga dari hadis terhadap Al-Quran, al-hadis apa? Ya'ti bihukmin laysa fi kitabillah, mendatangkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Contohnya masalah bangkai binatang di laut. Tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis. Rasul mengatakan halun maitatuhu, bangkai binatang di laut halun, halal. Semua bangkai halal. Bangkai binatang apa? Di laut atau ikan paus terdampar mati halal. Paham? Demikian pula yang lain kecuali bangkai kapal.
jangan dimakan. Taib. Ini tidak ada penjelasannya dalam ayat Al-Quran. Ya, Al-Quran menjelaskan secara umum al-maitah yang diharamkan bangkai, yaitu bangkai daratan. Namun bangkai laut tidak ada penjelasannya dalam apa? Al-Quran. Hadis datang menjelaskan. Demikian pula masalah binatang-binatang yang diharamkan selain dari ayat tadi. Ya, di antaranya Rasul mengharamkan kuladina bin minasiba, binatang yang bertaring. Demikian pula yang memiliki apa? Cakar untuk mencengkeram mangsanya dari burung-burung. Seperti burung elang dan seterusnya. Penjelasannya tidak ada dalam ayat. Dalam apa? Al-hadis. Hadis datang dengan hukum yang tidak ada dalam apa? Al-Quran. Dan yang keempat, meskipun ada khilaf di antara para ulama, hadis bisa menasakh hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini namanya as-sunnah dalilul Quran. Dan ini yang Allah juga katakan di dalam Al-Quran. Coba dilihat surat An-Nahl ayat 90-an kalau nggak saya, coba lihat. Allah mengatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dalil bahwasanya as-sunnah al-hadis itu penjelas bagi Al-Quran. Dalilnya surat An-Nahl, ketemu ayatnya. Ayat berapa? 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi. Ya, kami kata Allah turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Al-Quran untuk engkau menjelaskan kepada mereka. Ini ya, Rasul diperintahkan menjelaskan ayat Al-Quran diantaranya lewat hadis-hadis beliau. Itu anna sunnah dalil Quran. Wa annaha la tudrak bil qiyas wa la tukhad bil uqul. Dan as-sunnah tidak bisa dipahami dengan akal-akalan, dengan logika yang tentunya yang rusak. Contoh ya, mungkin sekedar contoh yang kemarin kita pernah bahas. Kadang ada orang yang sami'na wa ata'na kepada apa? Kayaknya kepada hadis Rasul. Iya, kita memang wajib taat kepada penguasa. Rasul mengatakan, usikum bitaqwal azza wa jalla wa sa'i wa ta'ah. Wajib taat kepada pemimpin. Cuma kalau ada maslahatnya. Paham dong? Memahami hadis pakai apa? Otaknya, pakai akal-akalannya. Padahal sekali lagi tidak ada penafsiran ulama salaf wajibnya taat kepada pemimpin kalau ada apa? Kemaslahatan. Yang ada itu taat kepada pemimpin selama tidak apa? Maksiat. Itu ikatannya, syaratnya. Gak ada kata-kata wajib taat kalau ada apa? Maslahat. Kalau nggak ada maslahat nggak wajib. Ini namanya apa? Memahami sunnah dengan akal-akalan. Nanti akan kita bahas lagi setelah adzan. Wallahu ta'ala alam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Ibn Abi Zamanin rahimahullah ta'ala, as-sunnah tidak bisa dipahami dengan akal-akalan atau logika, yaitu tadi logika yang rusak. Wa innama hiya fil ittiba lil a'immah. Harus memahami as-sunnah al-hadis dengan mengikuti pemahaman para imam-imam ahli sunnah. Al-a'immah di sini sekali lagi imam-imam salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in. Seperti tadi, mereka semuanya sepakat wajib mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat. Tidak ada embel-embel kata-kata apa? Kalau ada apa? Maslahatnya wajib taati, kalau nggak ada maslahatnya tidak ditaati. Na'udzubillahi min dalik. Demikian pula tentang masalah tauhid asma wa sifat. Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah Rabb kita turun ke langit dunia. Tidak ada satupun dari sahabat tabi'in memahami yang turun adalah perintah Allah.
rahmat Allah, malaikat Allah, tidak ada. Semuanya sepakat yanzilu rabbuna, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul atau sebagaimana dohirnya hadis tersebut. Ini pahami hadis dengan pemahaman para as-salaf. Ya, makanya inilah salah satu bedanya dakwah salafiyah dengan alil bid'ah. Kadang alil bid'ah pakai hadis, cuma apa? Dipahami sesuai dengan akal-akalan mereka atau hawa nafsu mereka. Ya, contoh yang lain, kelompok yang suka ngepel masjidnya kalau ada golongan lain masuk misalnya. Ya, pakai hadis apa? Alaikum bil jamaah, wajib kalian berpegang teguh dengan jamaah. Yang mereka maksud jamaahnya mereka apa? Sendiri. Mereka mengatakan man mata walaysa fi unuki ya mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati tidak ada baiat, maksudnya mereka membawakan hadis ini baiat kepada tokoh mereka, pemimpin mereka. Kalau mati dalam keadaan jahiliyah. Maka kita kembalikan kepada pemahaman para salaf, para sahabat, bahwasanya yang dibaiat hanyalah khulafa di zaman para salaf. Nggak ada baiat kepada pemimpin organisasi ataupun kepada orang alim, nggak ada. Yang ada baiat kepada khalifah, presiden ataupun raja, ulil amri yang menguasai negeri kaum al-muslimin. Ini sekali lagi kalau dakwah salafiyah memahami ayat hadis kembalikan kepada pemahaman para as-salaf. Contoh yang lain juga, para sahabat dahulu. Ketika Rasul masih hidup, mereka minta doanya Rasul. Tapi ketika Rasul meninggal dunia, nggak ada yang ngalah berkah di kubra Rasul, minta doanya Rasulullah seterusnya. Ini pemahaman as-salaf. Kita dakwah salafiyah mengikuti salaf dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walamma masya alai jumhur hadil ummah, ya, sesungguhnya mengikuti sunnah Rasul dengan mengikuti juga pemahaman para ulama-ulama salaf tadi. Wa qad dzakarallahu azza wa jalla aqwaman ahsanastana alaihim, dan Allah telah memuji sekelompok orang dengan pujian yang sangat indah lewat firman-Nya, fabasyir ibad, berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana, yaitu orang-orang yang mendengarkan suatu ucapan dan mereka mengikuti yang terbaik. Dan khairul hadi Muhammad SAW, sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan juga tadi alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, ulaikal ladzina hadahumullah, mereka lah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, wa ulaikahum ulul albab, dan mereka lah orang-orang yang memiliki pemikiran yang baik, yaitu yang ittiba kepada sunnah Rasul dengan pemahaman para as-salaf. Wa amar ibadahu faqal, dan Allah memerintahkan hamba-hambanya lewat firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak, itu akan memecah belah kalian dari jalannya. Demikianlah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Di sini kata para ulama bahwasanya kewajiban setiap muslimah mengikuti siratal mustaqim, yaitu sunnahnya Rasul dan sunnahnya para as-salaf, jalannya para as-salafu as-saleh. Dan ayat tadi diterangkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, khattalana Rasul sallallahu khattan. Suatu saat Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus. Tsumma seraya berkata, hada sabilullah, inilah jalan Allah. Dan inilah prinsip ahlu sunnah wal jamaah dakwah salafiyah, jalan kebenaran cuma satu. Al-haq wahid la yata'addad. Kebenaran hanya satu, yaitu yang berdasarkan qala Allah, qala Rasul, wa makana alaihi as-salaf. Sekali lagi, Rasul SAW menggaris satu garis yang lurus seraya mengatakan
inilah jalan Allah, siratal mustaqim. Summa khatta khututan an yamini wa an shimalihi. Kemudian Rasul menggaris-garis yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kiri beliau. Seraya mengatakan, hadihi subul, ini jalan-jalan yang banyak. Ala kulli sabilin minha syaitanun yada'ulai. Setiap jalan yang banyak di kanan dan di kiri tadi, ada setan yang menyeru kepadanya. Baik setan jin maupun manusia, yang menyeru manusia kepada kesesatan, kebid'ahan, kesyirikan. Pada hakikatnya kata Rasul, itu setan, syaitanun yad'u ilaih, yang suka postingannya menyesatkan umat, itu syaitan. Bukan yang membantah dikatakan apa? Setan. Ini terbalik, yang memposting kesesatan, yang menyeru kepada kesesatan, itu hakikatnya kata Rasul, syaitanun yad'u ilaih. Jalan kebenaran cuma satu, itulah jalannya Rasul, para sahabat Rasul. Yang menyimpang itu sesat, itu jalannya asyaiton. Na'udzubillahi min dzalik. Maka wajib setiap muslim muslimah mengikuti yang satu tadi, ma ana alaihi wa ashabi. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sekedar tambahan di sini. Kalau antum mungkin yang membaca footnote, hadza hadisun hasanun wa isnadu dhaifun, ini yang seperti kita isyaratkan. Dalam kitab ini ada sebagian riwayat yang memang tidak sahih secara sanad, namun secara makna sahih. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain itu riwayatnya apa? Sahihah. Paham dong? Karena penulis itu menyebut langsung sanad beliau. Beliau berkata guru kami mengambil dari gurunya dan seterusnya. Di antara rawi-rawi tersebut yang beliau sebutkan ada yang tidak apa? Sahih, paham? Tapi yang riwayat ulama lain apa? Sahih. Paham dong? Contoh-contoh yang hadir di sini, apakah satu level dalam memahami kajian kita? Apakah semuanya menyerap 100% yang kita kaji tadi? Apakah semuanya bisa menghafalkan yang kita sampaikan? Ya atau tidak? Yang mengatakan iya selevel Ustaz, kita tes. Ya mungkin ya ini sekedar contoh gampangannya saja. Yang nggak konsen ketika keluar ditanya apa isi kajian tadi? Apa ya? Ini nggak diterima rawi. Paham dong? Meskipun satu kajian dengan yang hafal. Paham dong? Ini rawi yang dhaif, ini yang apa? Paham? Ini jalan ini yang nggak diterima, namun rawi yang satu ini yang apa? Diterima. Paham? Kadang rawi ataupun sanad periwayatan dari penulis tidak sahih, tapi riwayat ulama yang lain sahih, makna hadisnya sama. Paham dong? Contohnya di sini. Periwayatan penulis Imam Ibn Abi Zamanin tidak sahih. Paham dong? Tapi riwayat ulama yang lain apa? Makanya kita tetap kaji, kita bahas tadi. Paham dong? Nah itu sudah masyhur tentang riwayat Abdullah bin Mas'ud. Maka anda jangan heran, hadisnya kok hasan tapi katanya sanadnya dhaif, sanad penulis. Paham dong? Tapi ada riwayat yang lain yang sahihah. Dan ini yang sudah kita sampaikan di muqaddimah, bahwasanya al-ulama yang pertama mereka bersandar kepada yang sahih. Paham dong? Kalaupun ada yang dhaif, maka beliau menyebutkan dengan sanadnya dan kaidahnya man ahala faqad bari. Barang siapa yang sudah menyebutkan sanad periwayatannya fulan, maka dia telah lepas tanggung apa? Jawab, silahkan pembaca yang apa? Meneliti sendiri. Faham dong? Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.